Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Berikut ini kita akan membahas kisah seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun di puncak gunung, di sebuah pulau tetapi justru membuatnya diseret ke api neraka karena merasa bangga dengan amalan yang dikerjakan semasa hidupnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami kemudian beliau bersabda. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah beribadah 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau, yang dikelilingi dengan lautan. Yang lebar dan tinggi gunung itu adalah 30 zirah. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsak. Di gunung itu juga ada mata air mengalir yang berpusat di sebuah telaga kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun gunung menuju telaga untuk mengambil air wudhu sekaligus memetik buah delima lalu memakannya. Kemudian ia mengerjakan sholat. Setelah sholat hamba ini selalu berdoa kepada Allah agar kelak ketika waktu ajalnya tiba, dia meninggal dalam keadaan bersujud dan saat di dalam kubur jasadnya tidak rusak oleh apapun sampai pada waktunya datang hari kebangkitan. Maha besar Allah. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut menjawab, dengan sebab amalku ya Allah. Allah kemudian mengulangi firman-Nya, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Yang mengherankan hamba tersebut tetap bangga diri berkata, dengan sebab amalku ya Allah. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Setelah ditimbang, baru sampai di nikmat penglihatan, mata, yang telah diberikan Allah kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah Allah, kemudian para malaikat bergegas menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba saat sampai ke neraka hamba tersebut berteriak sambil menangis. Lalu hamba itu berkata, ya Allah masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah berfirman, bawa dia ke hadapanku duhai para malaikat. Hamba itu lalu dibawa ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Hamba itu menjawab, engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah 500 tahun kepadaku? Hamba itu menjawab, engkau ya Allah. Allah berfirman, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah laut yang luas? Mengalir dari gunung itu air yang segar sedangkan di sekelilingnya air asin. Yang menumbuhkan buah delima, setiap malam. Yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah. Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dalam keadaan bersujud? Hamba itu kembali menjawab, engkau ya Allah. Mendengar hamba tersebut menyadari kesalahan akan bangga atas amal perbuatannya. Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku. Dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan ke surga. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baik hambaku.
Dan dimasukkanlah hamba itu ke surga berkat rahmat Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah wahai Muhammad. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tetaplah beribadah sebaik mungkin, seistiqomah mungkin. Namun jangan pernah merasa bangga diri atas semua amalan yang kita perbuat di dunia ini, sebanyak apapun itu. Karena tanpa rahmat Allah semua ibadah yang kita jalani tidaklah berarti apa-apa di hadapan Allah. Maka dari itu selalulah menanamkan di hati kita bahwa semua ini karena Allah. Kita bisa tenang, aman, damai, nyaman beribadah hidup di dunia ini, itu semua karena Allah. Semua karena rahmat Allah. Semua karena kebesaran Allah. Semua karena kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini membawa hikmah dan pembelajaran yang besar untuk kita semua. Sampai jumpa di hikmah kisah selanjutnya sahabat hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.